Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Mohon maaf, pada ngapain di sini Pak? Kegiatan pada malam hari ini kami operasi dengan 3 pilar. Kegiatan di sini tolong malam hari ini kita bubarkan karena Pergub 33 2020 tidak boleh ada kerumunan. Ya, tolong Pak ya. Udah nggak dagang sama sekali? Kagak. Kenapa Pak? Bukannya masih bisa tapi sedikit. Pembelinya kenapa? Pembelinya nggak ada. Kami tidurnya di sini Pak. Hanya kalau Satpol PP operasi kan dia selalu operasi. Jadi kalau pada saat mereka datang anak-anak kabur Pak, bubar. Kadang masuk ke ganggang ke portal dulu, tunggu Satpol PP-nya pergi, tidur lagi. Karena kalau kayak kami begini menderitanya itu Pak, lahir batin. Karena untuk makan aja itu susah sekali Pak. Virus corona telah meluluh lantakkan perekonomian dunia. Lembaga International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai resesi ekonomi terburuk sejak 2009. Tidak terkecuali Indonesia turut merasakan imbasnya. Lebih dari 1,7 juta orang di PHK dan dirumahkan. Dari seluruh provinsi yang terdampak pandemi, Jakarta menempati posisi tertinggi kasus PHK. Angkanya mencapai 318.000 orang atau mencakup 18% lebih dari seluruh pekerja terdampak. Menyusul berikutnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Jawa Timur. Saat malam hampir beranjak pergi, pinggiran pelataran Jakarta kini berubah fungsi menjadi peraduan tidur. Menjadi tempat bagi sebagian orang-orang kurang beruntung yang tidak lagi punya tempat tinggal dan tempat bernaung. Ini di pinggir jalan, tepatnya di emperan toko ya, bisa dibilang di sepanjang Jalan Kebon Kacang. Saya lihat banyak orang yang tidur di depan emperan toko ini dengan alas seadanya. Mereka ada yang membawa tas ransel, ada yang membawa karung. Tadi juga kita lihat tim Insight sempat menyisir beberapa jalan di wilayah Jakarta. Kami juga menemukan pemandangan yang hampir serupa. Orang-orang yang tidur di pinggir jalan seperti ini. Dengan alas tidur seadanya, orang-orang ini harus bertahan dari deraan udara dingin dan hujan. Kawasan Jalan Kebon Kacang menjadi salah satu titik berkumpulnya tunawisma. Saya menemui seorang tunawisma yang kebetulan terbangun dari tidurnya. Sebelum corona Bapak dagang apa? Dagang kopi. Dagang kopi. Tinggalnya di mana waktu itu? Kontrak. Terus akhirnya setelah udah nggak bisa kebayar kontrakan ya kita tidur di jalan. Kapan itu Pak akhirnya? Ya udah 3 bulan ini Pak. Maksudnya nggak bisa bayar terus diusir atau gimana? Iyalah Pak, nggak bisa bayar ya pasti diusir sama yang punya kontrakan. Kita nggak berdua aja Pak, banyak Pak temen-temen itu semua itu. Itu yang lain itu juga mereka nggak ada tempat tinggal. Iya. Sebagian dari puluhan tunawisma yang tidur di sini adalah korban PHK akibat pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Rahmat Romli. Pemuda asal Buton Utara, Sulawesi Tenggara ini terpaksa tinggal di emperan toko setelah di PHK oleh perusahaan penyedia makanan dan minuman di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Setelah di PHK gimana Mas kehidupan Mas? Setelah itu saya masih bisa bertahan sebulan karena ibu kos itu hari masih mengerti juga keadaan. Saya bayar kos setengah bulan lah. Sudah berat juga menahan malu, saya pamit. Sekarang nggak ada kerjaan. Di sehari-hari itu kalau udah jualan sore, mau tidak mau, kadang kita
berubah jadi manusia karung untuk dapat nasi kotak. Kadang ada juga dermawan orang kasih sembako. Tidurnya di sini atau pindah-pindah? Kalau kami tidurnya di sini Pak. Hanya kalau Satpol PP operasi kan dia selalu operasi. Jadi kalau pada saat mereka datang anak-anak kabur Pak, bubar. Kadang masuk ke ganggang ke portal dulu, tunggu Satpol PP-nya pergi, tidur lagi. Kalau yang mungkin orang hidupnya normal, masih punya tabungan, mungkin masih bisa bertahan. Kalau kayak macam kami nih Pak, apalagi kayak perantauan, itu nggak butuh waktu lama, langsung terasa Pak, langsung. Kalau untuk sekarang ya nggak ada penghasilan lain. Untungnya ya ada ibu kos yang bantu kita untuk bayar kos. Dan untuk makannya kita juga pun di ibu kos. Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran virus corona praktis juga mengalami dampak ekonomi paling besar. Derasnya arus PHK di ibu kota dan beberapa daerah penyangganya melahirkan tunawisma baru. Rahmat tidak sendirian di sini. Di sepanjang pertokoan ini ada banyak yang tidur dengan alas seadanya. Ini berarti cuma tidur di sini ya Pak, plastik ya? Keras ya Pak berarti ya? Ya, sekarang ini sudah hampir jam 2 dini hari dan tim Insight melakukan penelusuran ke sejumlah wilayah di Jakarta, salah satunya di kawasan Tanah Abang, ini tepatnya di sepanjang Jalan Kebon Kacang. Tadi kami lihat memang ada puluhan orang yang tidur di emperan toko. Bisa dibilang mereka hanya menggunakan kardus atau plastik untuk tidur di emper-emper toko yang berada di sepanjang Jalan Kebon Kacang ini. Ini memang terkesan seperti apa ya, pemandangan yang tidak biasa terlihat karena tadi kami melihat memang banyak sekali jumlahnya. Kita coba tanya sama warga di sini ya, apakah sebelum pandemi corona ini mereka sudah ada di sini. Selamat malam Pak. Malam. Mau nanya, Bapak warga sini? Saya warga sini, saya keamanan di sini. Dengan siapa Pak namanya? Sofian. Pak Sofian. Iya. Pak Sofian, tadi saya lihat di sepanjang jalan Iya. itu banyak yang tidur di emper-emper toko. Iya. Itu memang mereka selalu ada di situ. Jadi selama corona dia ada di sini. Gitu. Sejak iya, ada corona mereka ada di sini. Dari mana sih Pak mereka? Kurang tahu. Saya cuma di lingkungan aja, tapi saya nggak sampai ke depan. Rahmat Romli adalah sosok pemuda perantau yang bisa dibilang sangat menggantungkan hidup di ibu kota. Tahun 2012 silam, ia pertama kali datang ke Jakarta. Hingga tahun 2015, ia kembali pulang ke kampungnya di Buton untuk meneruskan kuliah. Namun karena keterbatasan biaya, kuliahnya berhenti di tengah jalan. Dan tahun 2019 lalu, ia memilih untuk kembali ke Jakarta. Dan kini belum genap setahun di Jakarta, ia dirumahkan. Hingga akhirnya tidak sanggup membayar sewa tempat kos. Sebelum di PHK, Rahmat tinggal bersama 3 orang rekannya asal Buton Utara di sebuah kos-kosan di Sungai Bambu, Tanjung Priok. Siang itu Rahmat kembali ke tempat kosnya untuk bersilaturahmi dengan kawan seperjuangannya yang bernasib sama, dirumahkan dari tempatnya bekerja. Halo bro, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Wih, selamat siang. Wih, Ya seperti ini. Tapi udah nggak kerja udah selama 2 bulan. Pertama berlaku SPB. Jadi sekarang kamu lagi tinggal di mana sekarang posisinya? ya saat ini saya berada di seputaran kawasan Tanah Abang, mencoba mencari mengais rezeki, dagang barang loakan untuk bertahan hidup. Alasan gelar namanya, pakai tarpal. Tapi dilarang sama Satpol PP ya? Ya dilarang, melanggar ketertiban umum. Jadi kucing-kucingan. Nasib apes juga menimpa Riko.
Baru 6 bulan berada di Jakarta untuk bekerja, kini sudah 2 bulan dirumahkan. Tiap harinya itu sekarang 164. Kadang kita 1 bulan itu, karena nggak tiap hari ya, 1 bulan itu bisa dapat 3 juta, nggak menentu juga lah, 3 juta lebih. Kalau untuk sekarang ya nggak ada penghasilan lain. Untungnya ya ada ibu kos yang bantu kita untuk bayar kos. Kan bulan kemarin kan nggak kerja kan kita nunggak, akhirnya ibu kos ngurangin bebannya kita, bisa ntar kalau bisa dicicil dan bulan kalau kita kerja lagi ya bisa dibayar. Dan untuk makannya kita juga pun di ibu kos. Bagi Nanang, Riko, Putra, dan Rahmat, merantau ke Jakarta adalah harapan besar untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Namun apa daya, badai pandemi menghentikan mimpi para pemuda asal Sulawesi Tenggara ini. Kawan-kawan, saya pamit dulu untuk Semangat ya. Yang kos di saya kurang lebih ada 12. Kalau yang dirumahkan, yang kerja di Astra masih kerja, masih dapat gaji pokok. Kalau yang di Ancol memang benar-benar nggak dapat gaji. Mereka kalau mau makan sehari-hari kan otomatis dia nggak punya uang karena gajinya udah habis, tabungan udah habis. Mau nggak mau pada catat buku. Dan Rahmat memilih untuk terus berjuang menyambung hidup. Sudah 2 bulan ia menggelar lapak barang bekas di kawasan Auri Tanah Abang. ini barang-barang loakan Pak. Istilahnya barang yang dibuang masyarakat tapi masih mempunyai nilai jual. Ya, jadi kami pungut. Kalau istilahnya anak-anak loakan di sini para pedagang bilangnya barang buangan. Biasanya dapat berapa kalau di rata-rata? Kalau di rata-rata paling tinggi saya dapat itu Pak 40.000. Pernah nggak dapat sama sekali? Sudah sering Pak. Memberi makan bertanggung jawab saya. Tapi gimana ya? Ya keadaannya memang kayak gini, lagi sulit, ya mau gimana? Saya harus terima. Dalam 3 bulan terakhir sejak pandemi COVID-19 melanda negeri ini, banyak perusahaan mengurangi aktivitas produksi. Hingga berujung dengan keputusan meliburkan karyawan, merumahkan, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dapatkan dari SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dalam 2 bulan terakhir, yakni bulan Maret dan April, ada 21.000 karyawan yang terdampak akibat COVID-19 ini. Dari jumlah ini, mereka ada yang dirumahkan atau bahkan ada yang di PHK. Bahkan ada pula yang di PHK tanpa pesangon. Nah, dari 21.000 ini, sebagian besar adalah tulang punggung keluarga. Jadi bisa satu orang menghidupi istri dan juga anaknya. Kalau dikalikan, akan lebih banyak lagi yang terdampak akibat COVID-19 ini. Insight juga menemui Rudi Hermawan, mantan karyawan sebuah restoran makanan barat. Rudi tidak pernah menyangka kontrak kerjanya diakhiri pada April lalu. Pas waktu dijelaskan itu kata-kata klasik sih, maksudnya kayak ya kata mereka ini bukan kalian jelek kerjanya atau bagaimana gitu kan, karena ini bisa dibilang semua orang juga nggak mau, perusahaan juga nggak mau, sebenarnya nggak mau kayak gini gitu.
perusahaan, dia kini selalu menyempatkan diri mencari informasi lowongan kerja. Saya udah pernah ngalamin ini 2 kali. Ini yang kedua kali. Ya. Kania, Iya. anak. Iya. Apa yang kebayang waktu itu? Nggak habis pikir aja sih, maksudnya kenapa kedua kali gitu. Kayak gitu dong. Karena apa ya, membesarkan anak itu udah tanggung jawab saya, memberi makan udah tanggung jawab saya. Tapi gimana ya, keadaannya memang kayak gini, lagi sulit, ya mau gimana, saya harus terima. Nasib kurang beruntung juga dialami oleh Arif Budiarto. Karyawan pabrik jasa pemotongan besi baja di kawasan Jurumudi, Tangerang, Banten ini terkena PHK pada akhir April lalu. Ia dan 30 orang rekannya diberhentikan lantaran perusahaan tidak mampu lagi membayar biaya operasional. Saat di PHK, Arif hanya menerima pesangon 1 kali gaji sebesar Rp3.860.000. Tabungan untuk sekarang saya belum ada tabungan. Kemarin pun nggak ada tabungan, memang nggak ada persiapan. Memang kalau dadakan begini nggak ada persiapan apa-apa. Dana darurat? Dana darurat nggak ada juga. Sejak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Wilayah Kabupaten Tangerang mencatat sedikitnya 21.000 karyawan dirumahkan dan di-PHK. Mereka ini adalah pekerja dari 34 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Tangerang. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat jika wabah pandemi belum juga bisa dikendalikan. Pandemi di kita di Indonesia ini kan baru efektif per 1 Maret lah, atau per awal Maret. 1,5 bulan gitu kan. Pandemi di Indonesia udah harus kemudian memberangus 21.000 pekerja atau buruh di Kabupaten Tangerang dari 70.000 anggota yang saya pimpin. Bayangkan kalau kemudian ini sampai bulan Juli. Gitu kan, bisa habis semua. Kondisinya cukup berbeda, Pak. Ada yang dirumahkan dengan gaji 50%. Ada yang tanpa pesangon. Oke. Jadi kalau dirumahkan ini, Mas Iqbal, upahnya itu memang nggak diatur oleh undang-undang. Kecuali di perusahaan tersebut sudah ada yang namanya perjanjian kerja bersama. Dari aduan yang kami terima, ada beberapa perusahaan yang kemudian memanfaatkan situasi pandemi sebagai alasan untuk melakukan PHK. Ketika di PHK, ada yang tidak dibayarkan hak-haknya. Pesangonnya tidak dibayarkan. Nah, ini kan persoalan. Apa yang bisa dilakukan terhadap teman-teman yang sudah terlanjur jadi tunawisma ini? Ya, saya pikir pemerintah harus berpikir strategis dan taktis dan bertanggung jawab terhadap mandatnya sebagai wakil rakyat untuk melindungi kepentingan warga yang hari ini sangat kesulitan, terutama hak atas tempat tinggal, hak atas kesehatan. Badai pandemi kali ini menjadi catatan sejarah tersendiri, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Berbagai skenario sudah disiapkan oleh pemerintah. Namun yang terpenting adalah tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan saja, namun juga aspek kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Metro TV, knowledge to elevate.